Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya ada di rumah. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran seni budaya bagian kesenian daerah pada tema tari ya. Tadi temanya tentang kostum tari, properti tari, dan aksesoris tari. Anak-anak sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah semoga kita selalu diberi kenikmatan, diberi kemudahan, dan diberi keberhasilan untuk selanjutnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Tetaplah memakai masker anak-anak, menjaga kesehatan, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya. Tetap diperhatikan di dalam kondisi seperti ini. Ya anak-anak, kita akan mulai dari pembelajaran. Saya mau tanya dulu, anak-anak bagaimana tentang PTS kalian yang baru saja? Ternyata anak-anak tidak pernah memperhatikan bu guru dalam memberikan pembelajaran. Bahkan tidak sering mengikuti e-learning ya. Ya, di seni budaya ini ada kesenian daerah, ada kesda, tapi anak-anak mengatakan tidak ada. Jadi anak-anak nanti belajarnya kesda ya, di seni budaya ada tari, ada rupa, ada kesda. Ada seni musik. Kalau dulu kan seni rupa, seni musik, kesda. Itu dipelajari, jangan sampai mengatakan tidak ada jadwalnya. Jadwalnya kesda ada di bidang seni budaya. Jadi nanti kalau ada semesteran, linknya ada 2. Nah, diperhatikan. Anak-anak semua yang saya cintai, coba perhatikan lagi, kita akan masuk di sini ya. Jadi apa tujuan pembelajaran di bidang seni budaya bagian kesda ini? Khususnya pada tari ya. Yang pertama, anak-anak harus bisa mendeskripsikan kostum tari, properti tari, dan aksesoris tari. Nah, di sini tujuan kalian di dalam pembelajaran. Jadi kalau sudah tahu tujuan, fokus, nanti kita akan lebih mudah dalam pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan busana tari, anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, busana itu adalah semua kebutuhan sandang yang dikenakan oleh di tubuh penari di atas pentas yang sesuai dengan peranan yang dibawakan. Nah, kemudian yang diperhatikan dalam penataan busana tari diperhatikan ya, yang pertama memperhatikan efek lampu serta penyusunan komposisi warna. Kemungkinan terhadap kesesuaian gerak penari dengan karakter dan penarinya. Harus memperhitungkan jarak antara panggung dan penonton. Pada prinsipnya, kostum tari tidak dapat dipisahkan dengan rias atau make up. Tata rias dalam tari sangat berbeda dengan rias sehari-hari. Dalam pergelaran tari bukan hanya sekedar mengubah wajah penari supaya kelihatan cantik, tetapi harus memperhatikan karakternya. Rias dan busana dalam tari itu meliputi rias baku, itu rias yang tidak bisa diubah atau dikreasi. Biasanya digunakan untuk tari yang mengambil dari cerita wayang. Contohnya tari Gadot Kaca, tari Srikandi Mustokoweni, dan tari Anoman. Ya, masih ada contoh yang lagi. Kemudian di rias tidak baku, rias yang tidak bisa diubah atau rias yang bisa diubah, dikreasi atau dirubah, biasanya digunakan untuk tari tradisi kreasi, tari yapong, tari rorongigel, ya, tari merak misalnya, kemudian tari pangpung, nah, Sri Panganti itu bisa digunakan. Nah, ini contohnya ada tari pangpung, tari kipas, dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, kemudian kita masuk di fungsi rias dan busana. Apa fungsi rias dan busana di sini? Yang pertama sebagai pelengkap pendukung yang dapat memberikan keindahan. Yang kedua membantu menghidupkan perwataan atau karakter penari dan menjaga memberi nilai tambah pada segi estetika dan estetika. Kita masuk pada berikutnya. Itu macam-macam busana dan letak pemakaian. Nah, ini ada 10 kolom anak-anak ya. Harusnya lebih. Kolom yang pertama adalah irah-irahan terletak di kepala. Sumping ada di telinga kanan kiri. Pelem ada di dada sini ya. Kemudian kalung kaca di dada lagi. Nah, yang pelem tadi di leher bagian kanan dan kiri. Kemudian kalau kalung kaca di dada, kalung kaca juga ada di dada. Kalung ular juga ada di dada. Serempang itu melintang di dada. Endong ada di melintang di punggung. Probo di punggung juga. Nah, ada lagi kalau mekak juga di sini kalau perempuan ya. Ada gelang di sini digunakan. Ada sampur di perut ya, melingkar di perut ya.
banyak sekali nanti dilihat di e-learning ya anak-anak semuanya. Kita lanjut aja. Apa yang dinamakan dengan properti tari anak-anak? Properti adalah istilah dalam bahasa Inggris. Properti itu adalah alat-alat atau peralatan. Maka pengertian properti tari adalah peralatan atau perlengkapan yang dipakai pada pertunjukan tari. Nah, fungsi properti terhadap tokoh, apa fungsinya? Yang pertama, berfungsi sebagai identitas diri, artinya properti ini digunakan oleh tokoh yang memberi atau bisa akan memberikan ciri-ciri yang menunjukkan adanya status tertentu. Contohnya seorang raja, agar lebih gagah, lebih kuat, dengan memiliki keris andalannya seperti Prabu Bolodewo. Dengan pusaka keris yang dimiliki adalah Nenggolo. Srikandi dengan gendewonya dan nyenyepnya, ya. Kemudian Bimo, Prabu Bimo, itu dengan senjata tokoh Godo, Rujak, Polo. Kalau Arjuna misalnya menggunakan apa? Panah juga, ya. Kemudian Karno juga panah. Ya. Yang kedua adalah sebagai penggambaran suatu keadaan atau kondisi, dan yang ketiga sebagai pembentuk ruang garis sehingga membentuk ruas atau ruang garis yang untuk membentuk kelanjutan gerak bisa. Yang keempat sebagai musik internal seperti yang berbentuk instrumen musik yang dimainkan sebagai alat bantu penari dengan bunyi-bunyiannya yang dibawa oleh penari melekat, itu dinamakan intern ya. Tepuk tangan juga bisa sebagai musik intern. Suara juga bisa. Nah, kemudian kita masuk pada contohnya ini anak-anak ya. Nah, macam-macam properti tari anak-anak. Ada properti yang berupa senjata itu contohnya keris, cundrik, ya, dadap, pedang, tameng, gendewo, watang, tongkat, nyenyep, itu dinamakan senjata. Yang berupa bukan senjata, misalnya boneka itu digunakan untuk tari bondan, kendi juga untuk tari bondan, kipas ya, tari kipas, tari bacidor juga pakai kipas, lilin digunakan untuk tari lilin ya, jarang kepang, kemudian ada yang menggunakan payung. Nah, ya. Properti yang berupa alat musik, misalnya rebana, terbang, kendang, suling, ya, itu bisa digunakan untuk itu. Nah, kita masuk pada berikutnya, anak-anak, ya. Aksesoris tari, anak-anak. Kita hampir terakhir. Apa yang dinamakan aksesoris? Perhiasan, ya. Anak-anak lebih senang ini perempuan biasanya. Perhiasan tari dengan perhiasan hari-harian itu berbeda, ya. Aksesoris adalah pelengkap busana dalam tari, dan biasanya aksesoris ini dalam tari berupa perhiasan, gelang, kalung, ya, giwang, cincin, bros, benggel, duduk mentul, sirkam, ya, ada penetep di belakang, ya. Kemudian hiasan rambut, cunduk mentul, cungkat, nah termasuk di dalam. Nah, ini adalah sebuah perhiasan di dalam tarian anak. Waktunya sudah habis ya. Untuk sampai aksesoris ini pembelajaran seni tari Ibu akan cukupkan. Silakan dibaca dengan cermat, akan lebih detail lagi di e-learning ya. Selamat belajar, selamat menempuh pembelajaran di semester 2 dengan sungguh-sungguh. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya.